Saksi ahli Ganjar Mahfud Igusti Putu Arta yang merupakan mantan komisioner KPU memaparkan kesaksiannya bahwa proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon presiden dan wakil presiden cacat prosedur. Mulai dari keselarasan aturan KPU dengan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dan penerbitan berkas acara yang tak sesuai dengan masa pendaftaran hingga kelengkapan berkas bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang melewati batas waktu sehingga seharusnya haknya menjadi bakal calon sudah hilang. Putusan MK nomor 90 yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dibacakan pada tanggal 16 Oktober. Tanggal 17 Oktober, KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1378 sebagai landasan yuridis dan pedoman teknis yang untuk pada akhirnya setelah hasil verifikasi dilakukan menyatakan bahwa persyaratan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat tanpa mengubah peraturan KPU nomor 19 2019. Tindakan bersama adalah melindungi warga negara dalam hal berdemokrasi maupun melindungi keselamatan warganya. Jadi yang kami lakukan saat itu adalah untuk menegakkan demokrasi bahwa setiap warga negara diberikan hak untuk menyampaikan pendapat. Baik, kapan tepatnya peristiwa itu terjadi, Bu Endah? Peristiwa terjadi sesuai yang kami sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa terjadi tanggal 30 Januari 2024. Pukul 13.03 saya sampai di lokasi, tetapi penangkapan dan penganiayaannya terjadi sejak pukul 12. Itu bertepatan dengan kedatangan? Bertepatan dengan kehadiran Presiden di Kabupaten Gunung Kidul dalam rangka meresmikan jalan dan membagi bansos. Baik. Kemudian tadi juga Ibu mengungkapkan adanya pengerahan oknum aparat untuk menertibkan atribut Ganjar Pranowo dan juga atribut PDIP ya di daerah Gunung Kidul saat itu, Bu. Ya, betul. Jadi kami malam menjelang kehadiran Presiden, kami dioperasi di lapangan untuk diminta tidak memasang atribut partai di lokasi Presiden akan membuat acara maupun menurunkan bendera yang sudah terpasang. Tetapi karena kami tanya aturannya tidak ada dan juga dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul juga tidak memberikan surat teguran ataupun koordinasi dengan kami, maka kami menolak tegas untuk menurunkan bendera yang sudah dikibarkan dengan deal yang kami lakukan sesuai dengan yang kami sampaikan di persidangan. Di area Presiden melakukan acara, kami steril dari APK. Baik, setelah penurunan atribut Ganjar Mahfud dan juga atribut PDIP, ini apakah hanya diturunkan kemudian dipasang kembali atau justru digantikan dengan atribut lain, Bu? Jadi saat itu beliau berdua berkehendak untuk kami menurunkan, tetapi kami tolak. Karena kami melihat banyak bendera partai lain yang juga terpasang di wilayah-wilayah yang akan dilintasi Presiden, dan saya melihat sampai dengan jam 5 atau setengah 6 pagi bendera partai politik lain juga tidak minta untuk diturunkan, sehingga kami bertahan bersama seluruh Satgas untuk menjaga bendera PDI Perjuangan tetap berkibar. Baik. Kita kembali ke kasus penganiayaan tadi, Bu, relawan Ganjar Mahfud oleh oknum aparat di Gunung Kidul. Tadi juga Ibu mengungkapkan adanya ancaman yang dilakukan ya terhadap relawan di sana, bahkan ancaman tersebut ini cukup sadis begitu ya, berupa penembakan. Itu seperti apa, Bu, peristiwanya? Ya, di saat kami meminta salah satu dari kader yang ada di lokasi, karena saat itu kami masih di perjalanan, untuk negosiasi bahwa seandainya siapapun tidak harus relawan Ganjar Pranowo. Seandainya saat itu relawannya Pak Anies Baswedan atau relawannya Pak Prabowo sendiri pun yang diperlakukan seperti itu oleh aparat bersenjata, kami minta untuk silahkan jika dianggap bersalah ditangkap, tetapi untuk tidak dianiaya. Karena ini adalah negara hukum, negara Pancasila. Tetapi yang kami minta untuk negosiasi di lapangan, menyampaikan gagal, justru malah ditanya apakah yang bersangkutan kelompoknya, dan diancam, nanti kamu malah saya tembak. Nah, disitulah darah saya mendidih yang kemudian menyebabkan saya untuk berpikir bagaimana caranya segera bisa sampai di lokasi menolong korban, karena saya berpikir kalau sampai terjadi kejadian seperti di Boyolali, seperti di Sleman, sehingga menyebabkan korban itu meninggal dunia ataupun terluka parah, itu yang kami hindari. Baik, kemudian usai terjadi insiden penganiayaan tersebut, Bu Endah, apakah kemudian ada penjelasan dari pihak aparat di sana terkait peristiwa tersebut?
Yang jelas saat itu korban langsung kita negosiasi untuk kami bawa pergi. Yang pertama kami lakukan pertolongan pertama dengan kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian berikutnya tidak ada statement apa-apa baik dari TNI atau Polri ataupun kejadian itu karena sudah menjadi berita yang di media sosial, juga tidak ada tindak lanjut apakah dari kepolisian ataukah dari TNI membuat pernyataan atau mengusut masalah itu, mengingat kami juga tidak melaporkan secara resmi karena kami bias seperti yang kami laporkan kepada majelis hakim. Kami bias siapa pelakunya, apakah itu TNI ataukah Polri. Nah, di situ untuk sekedar visum pun kami minta arahan petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai untuk tidak dilakukan. Baik. Karena kami tidak tahu pelaku di lapangan itu dari unsur visum apa. Ditolak untuk dilakukan begitu. Yang permohonan visum kepada anak tersebut tidak kami lakukan karena syarat visum adalah harus ada laporan kepada Polres. Sedangkan saat itu kejadian di lapangan begitu cepat dan kami nggak tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut. Baik, kemudian Bu Endah, dalam rentang masa kampanye pemilu 2024 ini, apakah intimidasi ini terjadi hanya peristiwa itu saja atau ada yang lain yang mungkin juga Ibu rasakan atau Ibu lihat atau Ibu dengar di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta atau sekitarnya, Bu Endah? Tentu saja yang saya lakukan bagi kami sebagai warga sipil hal yang sangat berisiko, dan sebagai manusia biasa pasti saya beserta korban selalu waspada, sehingga korban sampai dengan saat ini masih kami amankan. Bahkan kemanapun saya ajak, termasuk ke Jakarta pun saat ini juga saya ajak, karena saya tidak mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi ini berakhir. Termasuk risiko dari saya bersaksi hari ini pun pertimbangannya sangat banyak. Untuk kami sebagai saksi mau bersaksi, ini bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang biasa. Yang kami hadapi adalah aparat yang bersenjata. Ada nama-nama yang mau tidak mau kami sebutkan. Kami menyebut ada nama Pak Kapolres, kami menyebut ada nama Pak Dandim. Yang ini juga kami tidak tahu resiko dari apa yang saya sampaikan ini akan berefek baik kepada saya dan keluarga maupun korban atau tidak. Tetapi demi mengembalikan tegaknya demokrasi dan kami disumpah di depan hakim yang mulia, maka yang saya ceritakan adalah apa yang terjadi. Sehingga dengan terpaksa nama-nama yang mungkin bagi yang tadi baru saja kami sebutkan tidak berkenan, kami mohon maaf. Termasuk ada chat-chat yang mungkin sebenarnya tidak diinginkan untuk dipublikasi karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka juga kami sampaikan sebagai bukti. Sehingga apakah setelah itu ada intimidasi? Yang jelas dari pihak korban sempat beberapa kali didatangi untuk ditanya. Saya tidak tahu konteks bertanyanya apakah itu untuk mengintimidasi atau tidak, tetapi bagi keluarganya didatangi oleh aparat, ditanya Ade Hermawan di mana, istrinya siapa, anaknya berapa, kerja di mana, sekarang tinggal bersama siapa. Itu bagi warga sipil yang pernah berhubungan dengan aparat tentu ini membuat khawatir. Termasuk saya bersama Ade Hermawan dan keluarga pun dari efek kejadian itu pun kami harus selalu berhati-hati dan waspada walaupun jodoh, rezeki, kematian itu di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Ibu Endah dan 9 orang lainnya tadi telah hadir di persidangan di gedung MK. Kemudian apa harapannya usai menyampaikan kesaksiannya pada hari ini, Bu Endah? Harapan kami sebagai saksi fakta untuk kebenaran yang akan menang. Satyam Eva Jayati, bahwa demokrasi ini harus dikembalikan, marwah demokrasi yang sudah terbangun sekian puluh tahun harus dikembalikan masyarakat untuk kembali berdemokrasi dengan kegembiraan, tidak ada ketakutan, termasuk pragmatisme dalam memilih pemimpin ini untuk bisa hilang dari muka bumi Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Endah Subekti telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita tunggu bersama-sama putusan Mahkamah
Mahkamah Konstitusi. Semoga bisa melahirkan putusan yang betul-betul adil untuk semua ya. Terima kasih Ibu Endah. Terima kasih. Ya, Davi dan pemirsa, sidang sengketa hasil Pilpres 2024 baru saja selesai digelar. Ada 9 ahli dan juga 10 saksi yang tadi hadir di muka persidangan untuk menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim, dan selanjutnya sidang akan dilanjutkan esok hari dengan mendengarkan saksi-saksi dan juga pembuktian yang dihadirkan oleh pihak dari termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya saya kembalikan ke Davi di